Sekarang ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan proses manajerial untuk menghasilkan dan mempertahankan kesesuaian antara sasaran dan sumber daya organisasi dengan peluang pasar yang timbul. Selanjutnya ada konsep portofolio bisnis. Konsep portofolio bisnis ini dilakukan dengan dua matriks. Yang pertama ada matriks General Electric, yang kedua ada matriks produk life cycle. Matriks General Electric menggunakan dua dimensi penting, yaitu market attractiveness atau daya tarik pasar dan competitive position atau posisi persaingan. Yang kedua, matriks product life cycle menggunakan fase-fase yang dikelompokkan menjadi fase introduction, fase growth, fase maturity, dan fase decline. Adapun dua lagi matriks untuk konsep portofolio bisnis ini. Yang pertama matriks BCG atau Business Consulting Group, yaitu berdasarkan pada market share dan market growth rate. Yang kedua ada matriks Ansoff, yaitu mengembangkan bisnis pada dimensi produk dan dimensi pasar, dan dia ini berdasarkan dengan market penetration, product developer, market development, dan diversification. Selanjutnya ada analisa, struktur, pasar, dan perilaku. Pasar dan perilaku konsumen yaitu proses keputusan membeli terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan perilaku setelah membeli. Yang kedua, pasar organisasional, yaitu proses pembelian terdiri dari tahapan. Yang pertama, pengenalan masalah, perumusan kebutuhan umum, spesifikasi produk, pencarian pemasok, permintaan pengajuan proposal, pemilikan pemasok, spesifikasi rutinitas pesanan, dan penilaian kinerja. Lalu ada proses keputusan pembeli, yang dimana memiliki siklus lingkaran. Yang pertama, pengenalan kebutuhan akan menuju pencarian informasi, lalu ke evaluasi alternatif, ke keputusan pembeli, lalu ke perilaku purna beli. Proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran diawali dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini sangat penting untuk dilakukan agar kita mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. Yang kedua, penggabungan data. Penggabungan data di sini dimaksudkan tentang penggabungan data tentang masalah-masalah yang kita temukan sebelumnya, sehingga kita bisa menentukan desain riset seperti apa yang akan kita lakukan ke depannya. Yang ketiga, prosedur sampling. Prosedur sampling di sini yang dimaksud adalah kita melakukan pengambilan sampel atau data di lapangan secara langsung. Yang keempat, data atau pengumpulan data. Pengumpulan data di sini adalah lanjutan dari proses sebelumnya, yaitu pengumpulan sampel data. Sehingga kita bisa melakukan pemrosesan sampel tersebut menggunakan metode sampling yang telah disediakan, baik itu probability atau non-probability sampling. Kemudian analisis data. Setelah kita mengumpulkan sampel-sampel data tersebut, kita harus menganalisis data-data tersebut. Mulai dari editing, coding, tabulasi, analisis statistik, dan interpretasi data. Nah, data yang diolah inilah yang akan memberikan petunjuk pada kesimpulan yang akan kita ambil. Selanjutnya, laporan. Laporan sangat diperlukan untuk riset pemasaran, karena dengan laporan kita bisa mengungkapkan apa saja yang telah terjadi selama riset berlangsung. Yang selanjutnya, follow up. Follow up di sini dimaksudkan setelah kita melakukan riset, kita harus merealisasikan apa yang sudah kita lakukan dalam riset tersebut. Era baru informasi riset. Pada industri 4.0 saat ini, atau pada zaman yang sudah maju ini, tidak bisa dipungkiri bahwa internet adalah salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh orang di seluruh dunia. Internet mengandung berbagai macam informasi, termasuk salah satunya adalah informasi tentang riset. Nah, internet juga mengandung World Wide Web, Uniform Reference Locator atau URL, dan juga mesin mencari seperti Yahoo, Google, atau mungkin Bing, atau mungkin yang lain. Nah,
Dari ketiga unsur tersebut, kita dapat menemukan banyak sekali informasi untuk riset kita. Yang selanjutnya adalah database pada CD-ROM. Database pada CD-ROM ini adalah CD-ROM yang berisi tentang data-data yang bisa kita gunakan untuk riset kita. Selanjutnya adalah survei internet. Survei internet di sini bisa menggunakan seperti Google Form atau aplikasi yang lainnya. Segmentasi, target, dan posisi pasar. Ketiga hal ini adalah hal penting sebelum kita benar-benar terjun ke pasar secara langsung. Yang pertama adalah identifikasi variabel. Identifikasi variabel ini akan menuntun kita untuk pengembangan profil usaha kita. Yang kedua, evaluasi tiap segmen. Evaluasi tiap segmen akan menuntun kita untuk menentukan usaha kita akan bergerak di segmen yang mana. Yang selanjutnya, identifikasi penempatan. Hal ini juga penting. Dengan identifikasi penempatan, kita bisa mengetahui posisi mana yang paling baik untuk usaha kita, sehingga kita mendapatkan keuntungan yang paling maksimal. Strategi pemasaran dalam berbagai posisi. Terdapat 4 strategi pemasaran. Yang pertama adalah market leader, yang berarti perusahaan diakui oleh industri yang bersangkutan sebagai pemimpin. Yang kedua, ada market challenger. Berarti perusahaan runner-up yang konstan mencoba memperbesar pangsa pasar. Yang ketiga, market follower. Perusahaan yang tidak mengusik market leader dan hanya puas dengan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang ada. Dan yang keempat, market nicer. Perusahaan yang menghususkan diri melayani pasar yang diabaikan perusahaan besar guna menghindari persaingan. Contoh penentuan pasar produk global. Yang akan kelompok kami angkat saat ini adalah pemasaran produk Xiaomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa Xiaomi adalah salah satu brand yang cukup terkenal di kalangan masyarakat saat ini. Hal itu tidak lepas dari penentuan pasar produknya. Yang pertama adalah harga produk yang terjangkau. Bisa diketahui bahwa harga produk smartphone Xiaomi saat ini cukup terjangkau dibandingkan dengan produk Samsung atau Apple atau Oppo atau yang lainnya. Yang kedua, selalu merilis produk baru hampir setiap bulan. Dengan adanya produk baru hampir setiap bulan, itu memancing keinginan masyarakat untuk membeli produk baru tersebut karena fitur-fitur baru yang ada di dalamnya. Strategi penjualan jasa. Pada strategi penjualan jasa terdapat 4 jenis. Yang pertama ada strategi produk jasa yang terdiri dari 2 proses. Yang pertama proses manusia dan proses informasi menarik. Yang kedua ada strategi distribusi yang meliputi kemudahan distribusi langsung dengan customer. Yang ketiga ada strategi promosi yang meliputi penekanan kepada produk quality, servis pasca jual, dan penciptaan citra. Yang keempat dan yang terakhir ada strategi harga yang meliputi low cost dan quality produk. Setelah strategi penjualan jasa, terdapat analisa struktur industri yang di dalamnya terdapat 5 kekuatan bersaing yang menentukan kemampuan industri. Yang pertama ada ancaman dari pendatang baru, yang kedua ada kekuatan tawar-menawar dari pemasok, yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar dari pembeli, yang keempat ada ancaman produk pengganti, dan yang kelima atau yang terakhir ada persaingan kompetitif sesama anggota industri. Strategi generik. Terdapat 2 dimensi yang mempengaruhi strategi generik, yaitu keunggulan bersaing dan cakupan persaingan. Dari 2 dimensi tersebut dapat disimpulkan 3 strategi bersaing generik. Yang pertama, keunggulan, yang kedua, diferensiasi, yang ketiga, dan yang terakhir, tingkat persaingan. Pemasaran global. Pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global.
Ada beberapa faktor yang mendorong pemasaran global, yaitu yang pertama kebutuhan pasar, lalu biaya, komunikasi, teknologi, mutu, dan transportasi. Ada pula beberapa faktor yang menghambat pemasaran global, yaitu perbedaan pasar, budaya organisasi, dan kendali nasional. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional. Ada beberapa orientasi-orientasi dalam manajemen. Yang pertama, ada orientasi etnosentrisme. Yang kedua, orientasi polisentris. Yang ketiga, orientasi regiosentris. Dan yang terakhir, orientasi geosentris. Ada beberapa alasan yang mendasari pertumbuhan ekonomi regional. Yang pertama, pertumbuhan telah menciptakan kesempatan pasar menjadi faktor pendorong perusahaan untuk memperluas jangkauan ke pasar internasional. Dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi telah mengurangi penolakan terhadap masuknya perusahaan asing ke dalam ekonomi domestik.